Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, pemberdayaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Dewan Pendidikan adalah badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Tujuannya mewadahi dan menyalurkan aspirasi masyarakat, meningkatkan tanggung jawab dan peran aktif masyarakat, serta menciptakan suasana yang transparan, akuntabel, dan demokratis. Sedangkan komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Tujuannya agar menciptakan suatu organisasi masyarakat sekolah yang konsen, mempunyai loyalitas dan peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah. Peran Dewan Pendidikan: pemberi pertimbangan dalam kebijakan pendidikan, pendukung dalam penyelenggaraan pendidikan, pengontrol dalam transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan, mediator antara pemerintah dan DPD dengan masyarakat. Fungsinya mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat, kerjasama dengan masyarakat, pemerintah, dan DPRD. Menampung dan menganalisis berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan masyarakat. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada pemerintah daerah. Mendorong masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan, melakukan evaluasi dan pengawasan pendidikan. Peran komite sekolah: penyusunan perencanaan strategi sekolah, perencanaan tahunan sekolah, mengadakan pertemuan terjadwal, membahas aspirasi, memikirkan upaya memajukan sekolah, mendorong sekolah melakukan internal monitoring, membahas hasil tes standar oleh lembaga eksternal, membahas laporan tahunan. Fungsinya menetapkan AD dan ART komite sekolah dan memberikan masukan, menentukan dan membantu kesejahteraan sosial, yang terakhir mengkaji kinerja sekolah, internal auditing, dan rekomendasi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya struktur organisasi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Menurut Gudangan dan Benti, kepengurusan Dewan Pendidikan terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan juga anggota. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota dan ketua bukan dari unsur pemerintah daerah dan DPRD. Yang kedua, terdapat struktur organisasi Komite Sekolah. Menurut Saifuddin dalam Endra Megayati 2016, struktur kepengurusan komite sekolah ditetapkan berdasarkan AD atau ART yang sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua, sekretaris, bendahara, dan juga anggota. Apabila dipandang perlu, kepengurusan dapat dilengkapi dengan bidang-bidang tertentu sesuai kebutuhan yang ada. Berikutnya, urgensi pemberdayaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Menurut Endra Megayati, dasar dibentuknya Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan adalah adanya perubahan paradigma pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi yang esensinya membuka peluang masyarakat untuk dapat meningkatkan peran serta dalam pengelolaan pendidikan. Pemerintah menyadari bahwa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional melalui upaya peningkatan mutu, pemerataan efisiensi penyelenggaraan pendidikan, dan demokratisasi pendidikan, perlu adanya dukungan dan peran serta masyarakat yang lebih optimal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang strategi pemberdayaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dan menjalin kerjasama dengan Komite Sekolah. Menurut Megayati, tahun 2016, arti pemberdayaan itu tidak hanya sekedar memberi kekuasaan itu terhadap pihak tersebut. Menurutnya, kata empowering menjadi power yang berarti kontrol, kekuasaan, dominion, dan awalan yang berarti mengenakan atau menutupi. Dengan perubahan tersebut dapat terjadi karena pemberdayaan memang merupakan upaya untuk mendorong pihak yang tidak berdaya agar mengalami perubahan. Selanjutnya, dalam lingkup individu, pemberdayaan merupakan suatu konsep yang menjelaskan berbagai upaya untuk memperkuat posisi seseorang dalam melalui penumbuhan kesadaran dan kemampuan individu yang bersangkutan untuk mengidentifikasi persoalan yang dihadapi dan memikirkan langkah-langkah mengatasinya. Sedangkan dalam lingkup yang lebih luas, menurut Megayati tahun 2016 mengemukakan bahwa
Pemberdayaan mendorong terjadinya suatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yang tidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secara lokal maupun internasional. Beberapa alasan mengapa komite sekolah dan dewan pendidikan perlu diberdayakan. Yang pertama, proses pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah masih ada yang belum sepenuhnya dengan ketentuan berlaku. Yang kedua, beberapa komite sekolah dibentuk hanya untuk tujuan sesaat, yakni sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh subsidi. Yang ketiga, ada beberapa dewan pendidikan dan komite sekolah, bahkan ada yang belum memiliki AD atau ART. Selanjutnya, strategi pemberdayaan komite. Yang pertama, pemberdayaan komite dilakukan secara bottom up oleh Dewan Pendidikan Kabupaten atau Kota. Yang kedua, pelaksanaan program pemberdayaan komite sekolah sekaligus memuai tujuan ibarat pisau bermata dua. Yang ketiga, kegiatan TOT tersebut memerlukan bahan atau materi pemberdayaan komite sekolah untuk menyiapkan materi dasar yang akan digunakan oleh tim fasilitator. Perlu dibuatkan beberapa modul pemberdayaan komite sekolah. Pemberdayaan komite sekolah. Menurut MAS tahun 2013, peran serta masyarakat melalui komite sekolah memiliki posisi yang amat strategis dalam pengembangan tanggung jawab masyarakat. Iklim demokratis strategis dalam pengelolaan sekolah dicerminkan dalam peran serta masyarakat dalam hal-hal berikut. Yang pertama, membangun sikap kepemilikan sekolah. Yang kedua, merumuskan kebijakan sekolah. Yang ketiga, membangun kesadaran mutu. Yang keempat, perhatian terhadap kehidupan akademik sekolah. Dan yang terakhir, membangun tata kerja kelembagaan sekolah.